Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jadi bisa tetap semangat untuk belajar. Nah, meskipun kita tidak bisa belajar bertatap muka secara langsung, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap belajar dari rumah. Mengapa demikian? Karena belajar menuntut ilmu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun saja berada. Nah, jadi tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, dan tentunya jangan lupa untuk berdoa. Nah, anak-anakku semua, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku semua masih bersama saya di video pembelajaran matematika Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo, Keranding Mojo Kediri. Nah, ini adalah materi pembelajaran hari ini, yaitu pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Misalkan batang pohon yang awalnya tumbuh dari suatu batang pokok, lalu bercabang berupa dahan, dan pada masing-masing dahan tersebut akan tumbuh ranting. Demikian seterusnya sampai membentuk gugusan-gugusan ranting yang semakin besar. Nah, apabila setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan, dapatkah kalian menghitung berapa banyak ranting yang tumbuh dalam setiap tahunnya? Nah, pola-pola seperti itu akan kita pelajari di pola bilangan. Jadi, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan-bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Contohnya yang bagaimana? Kita simak berikut ini. Sebelum ke contoh pola bilangan, perlu diketahui ada beberapa jenis pola bilangan. Jenis pola bilangan 1. Pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Maka dari pola bilangan ganjil tersebut dapat disimpulkan dengan rumus UN sama dengan 2N dikurangi 1. Jenis pola bilangan berikutnya yaitu pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Sehingga rumus dari pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Pola bilangan berikutnya yaitu pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya merupakan pola bilangan segitiga. Sehingga rumus untuk pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah N dikalikan N dikurangi 1. Jenis pola bilangan berikutnya yaitu pola bilangan persegi, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Berikutnya adalah jenis pola bilangan yang kelima. Pola bilangan persegi panjang, yaitu 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1. Itu adalah jenis pola-pola bilangan. Berikutnya adalah contoh pola bilangan. Ada barisan bilangan 6,
11, 16, 21, dan seterusnya. Pola ini membentuk suku pertama yaitu 6, suku kedua 11, suku ketiga 16, suku keempat adalah 21. Pola tersebut ternyata dari suku ke-1 ke suku 2 itu adalah bertambah 5. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ditambah 5 sama dengan 16. 16 ditambah 5 sama dengan 21. Jadi untuk suku berikutnya adalah pola tersebut membentuk pola barisan yang selalu bertambah 5. Maka jika membentuk pola barisan dengan aturan pembentukannya seperti itu, maka tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Berarti 21 ditambah 5 sama dengan 26. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Barisan bilangan 61, suku kedua 54, 47, 40, dan seterusnya. Ternyata dari barisan tersebut antara suku ke-1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3, dan seterusnya itu polanya adalah berkurang 7. 61 dikurangi 7 sama dengan 54. 54 dikurangi 7 sama dengan 47, dan seterusnya. Maka jika aturan pembentukannya adalah berkurang 7, maka kurangi 7 pada suku berikutnya. Kalau suku keempatnya 40, berarti suku berikutnya adalah 40 dikurangi dengan 7 sama dengan 33. Suku berikutnya 33 dikurangi 7 sama dengan 26. Contoh berikutnya. Ada pola barisan bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Ternyata pola pembentukan dari barisan bilangan itu adalah suku ke-1 ke suku 2 adalah ditambah 2. Suku kedua ke suku 3 ditambah 3. Suku ketiga ke suku 4 ditambah 4. Maka dapat disimpulkan bahwa aturan pembentukannya yaitu tambahkan bilangan asli dimulai dari 2 untuk suku berikutnya. Kalau yang suku keempat ini tadi ke suku 3 ke suku 4 ditambah 4, maka untuk suku berikutnya pasti ditambah dengan 5. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Suku berikutnya kalau tadi sudah ditambah 5, maka ditambah dengan 6. 15 ditambah 6 sama dengan 21. Contoh berikutnya, ada pola barisan bilangan 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Perhatikan antara suku 1 ke suku 2, suku 2, suku 3, dan suku 4. Ternyata untuk suku 1 itu kita peroleh 1 pangkat 3. Suku kedua 8 itu adalah suku kedua pangkat 3. Suku ketiga adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Suku keempat 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kalau suku 1 pangkat 3, suku kedua 2 pangkat 3, suku ketiga 3 pangkat 3, suku keempat adalah 4 pangkat 3, maka dapat disimpulkan bahwa suku kelima adalah 5 pangkat 3, yaitu 125. Dan suku ke-6 adalah 6 pangkat 3, sama dengan 216. Kenapa demikian? Karena aturan pembentukannya adalah pangkat 3 bilangan asli. Itu adalah contoh dari pola bilangan. Nah, sebelum ke materi menentukan suku ke N, suatu pola bilangan, maka terlebih dahulu kita mengenal rumus suku ke N.
Rumus dari pola bilangan itu adalah secara umum yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Apa itu UN? U adalah suku, N adalah suku ke N. Jadi suku ke N sama dengan A. A itu adalah suku pertama atau U1. Kemudian ditambah dengan N adalah suku N tadi dikurangi 1 dikalikan B. B adalah beda. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika tersebut? Maka langkah pertama yaitu tentukan A. A tadi sudah saya sebutkan bahwa A adalah suku pertama. Langkah kedua adalah tentukan B atau beda. Beda adalah didapatkan dari suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Misalkan kamu mengambil suku kedua, maka suku sebelumnya adalah suku ke-1. Berarti U2 dikurangi U1. Apakah boleh menggunakan suku ke-10? Boleh. Berarti suatu suku itu adalah suku U10. Dikurangi dengan suku sebelumnya. Berarti U10 dikurangi dengan U9. Itulah beda. Kemudian langkah ketiga yaitu tentukan N. N adalah suku yang ke N. Suku yang keberapa yang diinginkan itu adalah tentukan di N-nya. Baru kita masukkan langkah keempat yaitu masukkan nilai A, nilai B-nya dan N-nya ke rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Itulah langkah-langkah untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, contohnya bagaimana? Kita simak berikut ini. Contoh pola bilangan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan suku ke-18. Kita tidak mungkin akan menghitung berbaris berderet sampai 18. Maka langkah untuk menentukan suku ke-18 gunakan rumus yang tadi. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, langkah pertama tadi sebelum menjawab ke suku ke-18 yaitu suku pertamanya berapa? A-nya yaitu 5. Kemudian bedanya di sini langsung saya ambil 3. 3 dari mana? B tadi suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Saya ambil suku kedua. Berarti U2-nya 8. U sebelumnya yaitu U1, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Atau bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Sama, 14 dikurangi 11 sama dengan 3. Berarti bedanya adalah 3. Nah, N-nya itu tadi, suku yang keberapa yang akan kita cari, yaitu sama dengan 18. Baru masukkan rumus suku ke N-nya. Berarti suku ke N itu adalah kita ganti dengan suku ke 18. Rumusnya awal adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Berarti U18 sama dengan A-nya 5 ditambah N-nya 18 dikurangi 1 kali B, bedanya 3. U18 sama dengan 5 ditambah 18 dikurangi 1, 17 dikalikan dengan 3. Maka U18 sama dengan 5 ditambah 17 kali 3, 51. Jadi U18 sama dengan 56. Contoh berikutnya. Tentukan suku ke-10 dari suatu barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan min 2N min 3.
Apa perbedaan dari contoh yang sebelumnya? Nah, kita kembali ke contoh tadi. Kalau contoh yang pertama tadi ini, pola bilangannya diketahui barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan suku ke-18. Kalau contoh yang berikutnya ini, kita juga disuruh menentukan suku ke-10, berarti suku ke N. Namun, di soal tidak dicantumkan pola barisannya, namun hanya dicantumkan rumusnya. Jadi tentukan suku ke-10 dari suatu barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan min 2N min 3. Nah, bagaimana langkah untuk menentukan suku ke-10? Maka suku 10 berarti N-nya adalah 10. Maka langsung substitusikan ke rumus yang diketahui, yaitu rumus UN sama dengan min 2N dikurangi 3. Maka U10 karena N-nya tadi 10 sama dengan min 2 kali N-nya 10 dikurangi 3. U10 sama dengan min 2 kali 10 min 20 dikurangi 3. Hati-hati, di sini U10 sama dengan min 20 min 3. Ini sering terkecoh. Sebenarnya adalah negatif 20, kemudian punya hutang lagi 3. Sama berarti U10 sama dengan min 23. Nah, contoh berikutnya masih menentukan suku ke N. Tentukan 3 suku pertama dari suatu pola barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Contoh yang ketiga ini sebenarnya sama dengan contoh yang nomor 2. Tidak diketahui barisan bilangannya, tetapi diketahui rumusnya. Perbedaannya apa? Kalau contoh yang soal nomor 2 tadi, kita disuruh menentukan suku ke-10. Kalau contoh yang sekarang itu disuruh menentukan 3 suku pertama. Berarti ada suku ke-1, suku kedua, dan suku ke-3. Suku ke-1 berarti N-nya kita ganti 1. Rumus yang sudah ditentukan tadi adalah UN sama dengan 3N ditambah 2. U1 sama dengan 3 kali 1 ditambah 2. Berarti U1 sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi U1 sama dengan 5. Berikutnya suku kedua. Suku kedua berarti N-nya kita ganti 2. U2 sama dengan 3 kali N-nya 2 ditambah 2. Maka U2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah dengan 2. Jadi suku keduanya adalah 8. Kemudian suku ketiga. Suku ketiga dari rumus UN sama dengan 3N plus 2. Maka N-nya kita ganti 3 menjadi U3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2. Maka U3 sama dengan 3 kali 3, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi 3 bilangan suku berikutnya, 3 suku pertama yang disuruh tadi adalah 5, 8, 11. Itulah contoh untuk menentukan suku ke N. Nah, kalau kita sudah tahu cara menentukan suku ke N, maka kita akan pelajari juga tentang menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan aritmatika. Rumusnya bagaimana? Rumusnya masih tetap, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Contoh ini. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 5, 9,
13, 17. Apa sih bedanya menentukan rumus suku ke N dengan menentukan suku ke N? Bedanya kalau menentukan suku ke N diketahui rumusnya. Kalau menentukan rumus suku ke N diketahui barisannya. Kebalikan berarti. Nah, contoh di sini ada barisan bilangan 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Maka bisa kita lihat untuk suku pertama A yaitu 5, suku keduanya 9, suku ketiga 13, suku keempat 17 dan seterusnya. Maka bisa kita ketahui bahwa beda dari suku kedua ke suku 1 adalah 4. Kemudian suku ketiga ke suku kedua adalah 4. Jadi bedanya 4. Maka untuk menentukan rumus suku ke N adalah rumus dari pola bilangan adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tinggal kita substitusikan. UN sama dengan A-nya 5 ditambah N-nya tetap dikurangi 1 dikalikan B-nya 4. Kenapa N-nya tetap? Karena yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. N-nya belum diketahui. Jadi sampai hasil akhirnya nanti tetap ada unsur N. Saya lanjutkan. UN sama dengan 5 ditambah N-nya tadi berarti karena di sini perkalian 2 perkalian suku 2 kali suku 1, maka kita kalikan terlebih dahulu. N kali 4 sama dengan 4N, min 1 kali 4 adalah min 4. Jadi suku ke N-nya adalah 5 ditambah 4N dikurangi 4. Karena 5 sejenis dengan min 4, maka bisa ditambah dan bisa dikurang. Sehingga disimpulkan bahwa UN sama dengan 4N-nya tetap, 5 ditambah min 4 adalah plus 1. Jadi rumus suku ke N-nya sudah kita ketahui. Kalau barisan bilangannya 5, 9, 13, 17 adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Nah, ini juga menentukan rumus suku ke N. Cuma, nah ini untuk tingkat kesulitannya lebih tinggi dari soal sebelumnya. Contoh, perhatikan di sini, suku keempat dan suku ke-10, suatu barisan bilangan berturut-turut adalah 21 dan 51. Berarti diketahui dalam soal itu bahwa suku keempat nilainya 21 dan suku ke-10 nilainya adalah 51. Pertanyaannya adalah tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan tersebut. Sama dengan contoh sebelumnya. Kita replay soal sebelumnya. Itu juga disuruh menentukan rumus suku ke N. Tapi diketahui barisan bilangannya mulai dari suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, dan seterusnya. Kalau yang contoh soal yang sekarang, nah ini, diketahui suku keempat 21, suku ke-10-nya 51. Pertanyaannya sama. Nah, bagaimana ini? Maka harus kita tentukan terlebih dahulu suku pertamanya. Kenapa demikian? Karena menentukan rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Apakah di soal itu sudah diketahui A-nya? Belum. Sudah diketahui B-nya? Juga belum. Maka langkah pertama itu adalah kita masukkan dulu atau kita substitusikan dulu dari suku keempat dan suku ke-10 yang diketahui. Suku keempat sama dengan 21.
Nah, maka kita substitusikan UN, rumus pola bilangan, sama dengan A ditambah N-1 kali B. Suku keempat sama dengan A. Kenapa tetap A? Karena A belum diketahui. Ditambah N-nya adalah 4 dikurangi 1 kali B. B-nya sudah diketahui atau belum? Belum. Tetap tuliskan B. Sama dengan 21. Kenapa sama dengan 21? Karena soal tadi adalah suku keempat harus sama dengan 21. Maka suku keempat tadi berapa? 21 sama dengan A-nya tetap ditambah, ini dikalikan dulu 4 kali B, 4B dikurangi dengan min 1 kali B adalah min B. Maka adakah dari persamaan ini yang sejenis? Ada. Mana? 4B dikurangi B. Maka 21 sama dengan A ditambah 4 dikurangi B adalah 3B. Kenapa kok 3B? Karena B itu sebenarnya adalah koefisiennya 1. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga persamaan yang didapatkan adalah A ditambah 3B sama dengan 21. Itu kita sebut sebagai persamaan 1. Berikutnya suku ke-10. Suku 10 yaitu 51. Maka kita substitusikan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Maka suku ke-10 sama dengan A ditambah 10 dikurangi 1 kali B sama dengan 51. 51 sama dengan A ditambah 10 kali B, 10B, min 1 dikali B, min B. Sehingga kita dapatkan persamaan kedua yaitu A ditambah 9B sama dengan 51. Kita sebut sebagai persamaan kedua. Maka dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi persamaan 1 dan 2. A dikurangi A habis, 3B dikurangi 9B min 6B sama dengan 21 dikurangi 51 adalah min 30. Maka ketemu B sama dengan min 30 dibagi min 6. B ketemu 5. Maka nilai B tadi 5 kita substitusikan ke nilai B atau ke persamaan 1. Nilai B sama dengan 5. Mohon maaf, substitusikan nilai B ke B sama dengan 5 ke persamaan 1. Yaitu A plus 3B sama dengan 21. Maka A ditambah 3 kali 5 sama dengan 21. A ditambah 15 sama dengan 21. Maka A sama dengan 21 dikurangi 15. Ketemu A-nya adalah 6. Tinggal ke rumusnya tadi yang ditentukan. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya sudah diketahui 6, B-nya sudah diketahui 5, maka dapat kita tentukan rumusnya yaitu UN sama dengan 6 ditambah 5N dikurangi 5 atau UN sama dengan 5N ditambah 1. Demikian penjelasan dari saya tentang materi pola bilangan. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share, subscribe, dan komen di komentar bawah. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.